Selamat siang Sir, nama saya Ritek Salasugian dari kelas 12 IPS 3 akan membacakan PowerPoint penerapan industrialisasi 4.0. Kata pengantar. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia-Nya, kita masih diberikan nafas kehidupan oleh-Nya. Dalam makalah yang saya buat ini, saya ingin menyampaikan materi yang saya buat tentang penerapan industrialisasi 4.0. Makalah ini saya buat dalam rangka untuk memperbaiki nilai raport saya agar nilai saya tuntas. Bila ada kesalahan kata yang saya buat dalam makalah ini, kiranya Bapak memakluminya. Sekian. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang adalah nama tren otomatis dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem siberfisik, internet untuk segala, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Revolusi industri dan pandangan masa depan. Industri 4.0 menghasilkan pabrik cerdas. Di dalam pabrik cerdas berstruktur moduler, sistem siberfisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat. Lewat internet untuk segala LOT. Sistem siberfisik berkomunikasi dan bekerja sama dengan satu sama lain dan manusia secara bersamaan. Lewat komputasi awan, layanan internet dan lintas organisasi disediakan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak di dalam rantai nilai. Rumusan masalah. 1. Pengertian industri 4.0. 2. Apa saja manfaat dan tantangan penerapan industri 4.0 di Pematang Siantar pada masa pandemi. 3. Apa saja langkah yang dilakukan menghadapi industri 4.0. 4. Apa saja keterampilan menghadapi industri 4.0. Tujuan. 1. Untuk mengetahui tentang industri 4.0. 2. Untuk manfaat industrialisasi 4.0. 3. Mengetahui langkah kota Pematang Siantar menghadapi industri 4.0. 4. Mengetahui keterampilan menghadapi industri 4.0. Bab 2. Pembahasan. Pengertian industrialisasi 4.0. Revolusi industri dan pandangan pada masa depan. Industri 4.0 menghasilkan pabrik cerdas. Dalam pabrik cerdas berstruktur moduler, sistem siberfisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat. Lewat internet untuk segala LOT, sistem siberfisik berkomunikasi dan bekerja sama dengan satu sama lain dan manusia secara bersamaan. Lewat komputasi awan, layanan internal dan lintas organisasi disediakan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak di dalam rantai nilai. Manfaat industrialisasi 4.0. Dengan adanya industrialisasi 4.0, segala pekerjaan akan menjadi lebih gampang pada masa pandemi seperti ini. Segala pekerjaan tidak bisa dilakukan sebebas mungkin di luar ruangan. Semuanya harus dilakukan di rumah, mulai dari belajar, bekerja, dan berbelanja. Oleh karena itu, penggunaan industri 4.0 sangat penting. Kota Pematang Siantar juga menerapkan industrialisasi 4.0 pada masa pandemi ini. Banyak kantor-kantor atau instansi lain sudah menerapkan internet dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi dalam masa pandemi seperti ini. Semua pekerjaan dilakukan dengan internet. Bukan hanya pekerjaan, untuk berbelanja pun menggunakan internet. Karena jika semua pekerjaan di kota Pematang Siantar dihentikan, maka perekonomiannya akan lemah. Oleh sebab itu, harus melakukan aktivitas melalui internet untuk menstabilkan perekonomian kota. Berikut manfaat industrialisasi 4.0. 1. Inovasi. Munculnya model-model bisnis baru tidak lepas dari kemampuan para inovator untuk merancang strategi lewat platform digital. Di Indonesia sendiri, inovasi digital yang terjadi tidak hanya di dunia retail, tapi juga di bidang pendidikan, catering, kesehatan, bahkan di dunia hukum. 2. Inklusivitas.
Lewat platform digital, segala macam layanan dapat dengan mudah menjangkau banyak orang di berbagai daerah. Efisiensi. Tentu dengan berkembangnya inovasi platform digital, otomatis akan ada efisiensi, baik dari segi manufaktur maupun pemasaran. Tantangan yang dihadapi dalam industrialisasi ini adalah masalah kendali, karena bila dikendalikan oleh orang yang salah, maka akibatnya akan buruk. Masalah kompetisi, karena ada juga pihak yang tidak bisa mengikuti industrialisasi 4.0. Langkah menghadapi industri 4.0. Pemerintah telah menetapkan 10 langkah prioritas nasional dalam upaya mengimplementasikan Peta Jalan Making Indonesia 4.0. Dari strategi tersebut, diyakini dapat mempercepat pengembangan industri manufaktur nasional agar lebih berdaya saing global di tengah era digital saat ini. Revolusi industri keempat tidak bisa kita hindari. Untuk menghadapinya, sudah ada roadmap yang terintegrasi sehingga dalam mengembangkan industri manufaktur, kita ke depan punya arah yang jelas. Pertama, adalah perbaikan aliran barang dan material. Kedua, mendesain ulang zona industri dari beberapa industri yang telah dibangun di penjuru negeri. Indonesia akan mengoptimalkan kebijakan zona-zona industri tersebut. Ketiga, mengakomodasi standar-standar berkelanjutan. 4. Memperbaiki segala jaringan internet. 5. Memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hampir 70% pelaku usaha Indonesia berada di sektor UMKM atau menengah. 6. Yaitu membangun infrastruktur digital nasional. 7. Menarik minat investasi asing. Hal ini dapat mendorong transfer teknologi ke perusahaan lokal. 8. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. 9. Pembangunan ekosistem inovasi. 10. Menetapkan aturan dan kebijakan. Keterampilan hadapi industri 4.0. Pertama, kita harus memiliki keterampilan informasi, media, dan teknologi. Dengan istilah lain, kita harus melek teknologi. Yang dimaksud dengan keterampilan informasi, media, dan teknologi meliputi literasi media, keaksaraan visual, literasi multikultural, kesadaran global, dan literasi teknologi. Kedua, keterampilan belajar dan berinovasi yang meliputi kreativitas dan keingintahuan, pemecah masalah atau problem solving, dan pengambil risiko. Ketiga, terampil dalam hidup dan belajar seperti memiliki jiwa kepemimpinan dan bertanggung jawab, memiliki nilai etis dan moral, produktivitas dan akuntabilitas. Fleksibilitas dan adaptasi, sosial dan lintas budaya, inisiatif dan mengarahkan diri. Keempat, memiliki kemampuan dalam berkomunikasi yang efektif, seperti mampu bekerja dalam tim dan berkolaborasi, memiliki tanggung jawab pribadi dan sosial. Dalam komunikasi harus interaktif, memiliki orientasi nasional dan global. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Penerapan industrialisasi 4.0 di Kota Pematang Siantar sangat penting dan sangat berpengaruh guna menyokong segala kegiatan ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan lain sebagainya, terutama pada masa pandemi sekarang. Layanan menjadi lebih cepat dan efisien serta memiliki jangkauan koneksi yang lebih luas dengan sistem online. Hidup menjadi lebih mudah dan murah. Sekian presentasi saya. Bila ada pengucapan kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.